Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Syahrizal Dan saya Sisfi Anjani. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara tentang Konstitusi Indonesia. Sebelum masuk ke wawancara, alangkah baiknya kami menjelaskan dulu apa itu Konstitusi Indonesia. Konstitusi merupakan segala aturan dasar atau hukum dasar, baik yang meliputi hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan pengaturan yang mengatur sistem suatu negara. Nah, Indonesia menganut suatu konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, fungsi dari konstitusi tersebut adalah untuk membatasi suatu kekuasaan agar pemerintah itu tidak bersewenang-wenang atas kedudukannya. Nah, dengan begitu akan mengatur suatu jalannya pemerintahan. Dengan ada konstitusi, maka akan terarah suatu negara tersebut berjalan, dan itu akan menciptakan perdamaian bagi suatu negara dan menciptakan suatu negara tersebut kokoh. Apabila tidak ada konstitusi tersebut, maka tidak akan ada yang namanya hukum dasar yang mengatur negara tersebut dalam menjalankan suatu pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah bersama salah satu kakak tingkat di Universitas Riau. Pada wawancara kali ini kita akan membahas tentang Konstitusi Indonesia. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kakak tingkat tersebut. Kenalan dulu, Bang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Abang izin memperkenalkan diri ya. Nama Abang Reni Kriansa dari jurusan Kimia angkatan 2020. Salam kenal, Bang. Salam kenal. Nah, Bang, baik langsung saja ke pertanyaannya, Bang. Menurut Abang, kenapa sih dibuatnya konstitusi itu untuk membatasi sebuah pemerintahan? Abang izin menjawabnya. Menurut Abang, kenapa konstitusi itu dibuat? Karena agar suatu pemerintahan itu tidak semena-mena dalam melaksanakan atau menjalankan tugas atau dalam bentuk kekuasaannya. Nah, jadi kan bahwa kita ketahui bahwa pada dasarnya itu konstitusi itu adalah sebuah aturan dasar sebuah negara. Jadi apabila sebuah konstitusi itu tidak terjalankan dalam suatu negara, maka negara tersebut akan berada dalam puncak kekacauan. Nah, misalnya Abang contohkan dalam suatu jalan raya, apabila tidak memiliki rambu lalu lintas, maka apa yang terjadi pada jalan tersebut? Otomatis jalan tersebut tidak memiliki aturan, dan mana kemacetan akan semakin padat dan kecelakaan akan terus berlanjut. Begitu juga pada konstitusi. Apabila konstitusi tidak ada, maka aturan-aturan yang dimiliki suatu negara itu tidak akan berfungsi. Maka kekacauan akan menimpa sebuah negara dalam konteks konstitusi itu karena tidak ada dasar aturannya. Mungkin itu jawaban dari Abang. Arti konstitusi ini berguna sebagai pembatas kekuasaan pemerintahan dan sebagai pedoman dalam aturan-aturan yang ada di suatu negara, kan? Iya, karena apabila sebuah aturan itu tidak ada, maka kita sebagai penduduk atau rakyat Indonesia jelas tidak memiliki aturan, dan pemerintah akan semena-mena dalam melaksanakan tugasnya, dan kita sebagai rakyat akan tertindas karena kewenangan-kewenangan dari pemerintah itu yang tidak wajar dijalankannya. Maka dari itu perlu dibentuk konstitusi agar aturan dasar itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Bang, terima kasih atas jawabannya, Bang. Baik. Kakak dengan siapa, Kak? Oke, ini nama kakak Hardini, kakak dari angkatan 2020 jurusan S1 Matematika. Baik, salam kenal Kak Dini. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Kak Dini tentang Konstitusi Nasional. Nah, menurut kakak nih, apakah konstitusi itu sedemikian penting, Kak? Apa yang terjadi jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Oke. Jadi menurut kakak konstitusi itu sangat penting bagi sebuah negara karena konstitusi itu merupakan undang-undang dasar atau aturan-aturan dasar sebagai pedoman hidup bernegara dan berbangsa bagi sebuah negara. Jadi ibaratnya gini,
kalau di jalanan kita punya rambu-rambu lalu lintas, yang mana rambu-rambu lalu lintas ini berguna untuk mengatur di jalan gitu kan. Kalau misalnya lampu merah lah gitu. Kalau misalnya para pengendara itu nggak taat dengan lampu merahnya, apa yang terjadi? Kacau kan, tabrakan dan sebagainya. Gitu juga dengan konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi di sebuah negara, maka kehidupan di sebuah negara itu jadi kacau gitu. Karena nggak ada aturan atau pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat dan juga pemerintahannya. Oh gitu. Jadi kesimpulannya tuh jika tidak ada konstitusi maka sebuah negara itu akan hancur karena tidak ada aturan yang mengatur sebuah negara tersebut. Ya, menurut kakak begitu. Baik. Terima kasih kepada Kak Dini atas jawabannya. Baiklah, wawancara kali ini cukup sampai sini. Selanjutnya, nah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan seorang kakak tingkat. Nah sebelum memulai, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih siapa nama kakaknya. Nah boleh nih Kak perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mela Aprilia Suharni. Saya berasal dari jurusan Matematika angkatan 2019. Hai Kak Mela. Halo siswi. Nah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya nih kepada kakak. Nah, menurut pandangan kakak nih, gimana? Apakah konstitusi itu efektif dalam mengatur suatu kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, tadi pertanyaannya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengetahui apakah konstitusi itu efektif atau tidaknya, perlu kita ketahui apa sih konstitusi itu. Nah, secara singkatnya, konstitusi itu merupakan sistem yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan dalam suatu negara. Dan peraturan itu sendiri dibuat untuk menciptakan situasi atau kondisi yang kondusif sehingga mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan sosial. Nah, di sini kita dapat menilai bahwa konstitusi itu memang efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ambil satu contoh, misalnya Indonesia. Apa sih konstitusi Indonesia itu? Nah, pastinya konstitusi Indonesia sekarang itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, benar. Jadi, Indonesia itu memiliki konstitusi yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disahkan secara hukum. Jikalau terjadi di kemudian hari misalnya terdapat suatu tindakan atau perlakuan di mana dinilai tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini merupakan suatu pelanggaran. Dan tentu karena kita mempunyai konstitusi itu sendiri, pelanggaran itu akan dikenai dengan sanksi atau dapat dipidana secara hukum. Dan di sini apa tujuannya diberikan sanksi? Yaitu tadi untuk menciptakan situasi yang kondusif, ketentraman dan kedamaian, sehingga kita dapat menilai bahwa konstitusi terutama di Indonesia yaitu UUD 1945 yang berlaku itu dapat menciptakan situasi yang kondusif sehingga efektif menciptakan ketentraman dan kedamaian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kakak sih itu. Nah, Masya Allah sekali ya penjelasan dari kakak. Terima kasih kepada Kak Mela. Nah, dari sini dapat nih kita simpulkan bahwa konstitusi itu pasti sangat efektif dalam mengatur suatu bangsa dan negara. Karena dengan adanya suatu konstitusi, maka pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di suatu negara itu bisa diatasi. Nah, jika diatasi, maka akan berkurangnya suatu tindakan dan akan menciptakan kedamaian dalam suatu negara. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah bersama dengan seorang kakak tingkat dari Universitas Riau. Nah, sebelum memulai wawancara nih, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Natasha Kasafitri dari Prodi S1 Matematika angkatan 2019. Hai Kak Tasya. Halo. Nah, sedangkan nama saya adalah Siswi Anjani dari Matematika angkatan 2021. Siswi. Ya. Nah, kami dari kelompok 3 nih Kak ingin bertanya. Nah, menurut kakak apakah setiap negara itu mesti atau harus memiliki suatu konstitusi? Ya, menurut saya itu penting suatu negara punya konstitusi ya, karena tanpa adanya konstitusi suatu negara itu nggak akan terbentuk gitu. Karena konstitusi itu adalah tonggak awal berdirinya suatu negara dan hukum dasar suatu negara tersebut gitu. Terus dasar-dasar penyelenggaraan suatu negara itu didasarkan dari konstitusinya sebagai hukum dasarnya. Dan konstitusi itu juga penting karena kalau misalnya suatu negara nggak ada konstitusi, maka dia tuh nggak jelas gitu bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya gitu. Karena kan konstitusi itu hukum dasar yang
menentukan arah perjalanan suatu negara gitu kan. Dan arah negara itu didasarkan dari konstitusinya, dan arah negara didasarkan dari konstitusi, dan konstitusi itu ada yang tertulis dan maupun yang tidak tertulis gitu. Oh gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan Kak bahwa jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Kayak dia itu bebas saja, dan bebas itu akan membuat suatu negara tersebut tidak kokoh dan tidak efisien. Benar. Berarti dapat kita ketahui bahwa konstitusi itu sangatlah penting bagi suatu negara, karena dia itu ada dasar dari suatu negara tersebut. Kalau misalnya suatu negara nggak ada arah kemananya gitu kan, mereka ketentuan atau ketetapannya itu kan beda-beda caranya. Ada yang ini nganggap dia benar, yang ini nganggap benar, dan makanya supaya dalam satu kesatuan itu ditentukanlah dalam konstitusi. Ya. Dan apabila tidak ada itu, maka akan terjadi suatu perpecahan. Baik, terima kasih kepada Kak Tasya atas penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pada salah satu kakak tingkat di Universitas Riau. Sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya kita berkenalan dengan kakak tersebut. Kak, berkenalan dulu Kak. Nama saya Nahda Amalia dari jurusan FK Pendidikan Biologi angkatan 2016. Salam kenal Kak Nada. Salam kenal juga. Nah, Kak, pertanyaannya gini Kak. Menurut Kakak, bagaimana keadaan konstitusi Indonesia pada saat sekarang ini? Nah, untuk konstitusi Indonesia ini kan, konstitusi kita ini kan masih berada di Undang-Undang 45 kan. Jadi masih berlaku dan masih diterapkan di sekitar kita ini. Jadi untuk seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ini harus wajib mematuhi konstitusi itu. Nah, belakangan ini juga kan menyebar isu perombakan undang-undang perombakan undang-undang 45 kan, tapi itu udah ditepis untuk perombakan itu kan. Jadi menurut saya konstitusi kita ini masih baik-baik saja, namun kita perlu mengawali jalannya pemerintahan agar tidak ada perubahan undang-undang dasar yang merugikan masyarakat. Nah, berarti secara dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Indonesia saat ini masih baik-baik saja, iya. tetapi butuh pengawalan agar tidak melenceng dari yang seharusnya. Iya, betul. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu kakak tingkat di Universitas Riau. Sebelum wawancara, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan kakak tersebut. Kenalan diri Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ezrian Sapuramasa dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer. Salam kenal Kak. Salam kenal. Nah Kak, pertanyaannya, menurut Kakak gimana sih kita nih sebagai mahasiswa jika mendapatkan konstitusi itu udah nggak sesuai lagi dengan tujuan negara? Oke, membahas seputar konstitusi ya. Konstitusi itu kan secara umum artinya Aturan dasar. aturan dasar ya, aturan dasar bagi suatu negara gitu kan. Nah, Indonesia sendiri kan merupakan negara yang konstitusional. Jadi pertanyaan apa? Apabila kita melihat konstitusi yang tidak sesuai dengan tujuan negara, apa yang harus kita lakukan? Menurut pandangan abang ya, sebagai mahasiswa gitu kan, masalah konstitusi ini berapa kali pun di amandemen gitu, konstitusi ini, apabila dalam perealisasiannya tidak terwujud, maka bukan konstitusi itu yang salah sebenarnya gitu, melainkan berapa kali pun kita melakukan amandemen dalam konstitusi gitu, apabila tidak sesuai dalam perealisasiannya, maksudnya lebih banyak tindakan amandemen daripada penerapannya gitu. Jadi yang perlu dilakukan ke depannya itu menjalankan konstitusi ini apa adanya gitu. Mau berapa kali pun kita amandemen, kita melakukan perubahan gitu kan. Sementara yaitu penerapannya kurang, itu percuma juga gitu. Nah, itu sih menurut abang. Jadi Bang, yang perlu itu bukan konstitusi itu yang perlu kita rubah kan. Kalau misalnya ada kesalahan, tapi perealisasiannya. Penerapannya lebih ditekankan lagi ke depannya. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, terima kasih.